Kali ini kita bakal bahas topik yang keren banget, Engineering Human Competence, atau kalau diterjemahkan menjadi rekayasa kompetensi manusia. Topik ini dikembangkan oleh Thomas Gilbert yang sering disebut sebagai Bapak Teknologi Kinerja Manusia. Tujuannya simple, gimana caranya kita bisa kerja lebih efektif, efisien, dan hasilnya lebih maksimal. Yuk langsung aja kita mulai. Jadi sekitar tahun 1970-an, Gilbert memperkenalkan konsep Human Performance Technology. Intinya, dia pengen cari cara supaya orang bisa kerja lebih baik, tapi nggak buang-buang tenaga atau bahkan biaya. Menurut Gilbert, kita harus tahu nih bedanya antara perilaku dan kinerja. Perilaku adalah cara kita melakukan sesuatu, sementara kinerja adalah hasil dari perilaku tersebut. Contohnya nih, posisi tangan saat mengetik itu adalah perilaku, tapi hasil ketikan yang cepat dan rapi itu dikatakan kinerja. Jadi, yang penting itu bukan cuma bagaimana kita bertindak, tapi apa hasilnya. Nah, Gilbert juga punya rumus untuk menilai apakah suatu kinerja itu bernilai atau enggak. Rumusnya simpel banget. W sama dengan A dibagi B. A itu hasil yang dicapai atau accomplishment, dan B itu biaya atau usaha yang dikeluarkan atau behavior cost. Kalau hasilnya lebih besar dari biayanya, berarti kinerja itu worth it. Tapi kalau usahanya gede banget, sementara hasilnya kecil, ya berarti belum efisien. Intinya, kerja bagus itu bukan cuma yang rajin, tapi yang hasilnya maksimal dengan usaha yang pas. Gilbert juga kenalin istilah PIP, atau Potential for Improving Performance. Artinya, seberapa besar potensi seseorang untuk meningkatkan kinerjanya. Rumusnya juga simpel. PIP sama dengan kinerja teladan dibagi kinerja tipikal. Kinerja teladan itu hasil terbaik yang bisa dicapai, sementara kinerja tipikal itu hasil rata-rata. Kalau nilainya tinggi, artinya masih banyak ruang buat berkembang. Tapi kalau kecil, berarti orang itu sudah hampir menyentuh performa terbaiknya. Jadi, PIP ini semacam cermin buat tahu kita sudah sejauh mana dari potensi maksimal kita. Nah, kalau kinerja seseorang dirasa kurang maksimal, Gilbert punya alat analisis yang namanya Behavior Engineering Model atau BEM. Model ini bantu kita nyari penyebab masalah kinerja. Dan menariknya, Gilbert nyaranin kita jangan langsung nyalahin orangnya dulu. Kadang masalahnya justru ada di lingkungannya. Ada 6 hal yang perlu dicek. 1. Data. Apakah orang itu tahu apa yang harus dilakukan? 2. Alat. Apakah fasilitasnya memadai? 3. Insentif. Ada nggak penghargaan kalau dia kerja bagus? 4. Pengetahuan. Udah dilatih dengan benar belum? 5. Kapasitas. Mampu nggak dia melakukannya? 6. Motivasi. Punya semangat buat melakukannya nggak? Kalau 6 hal ini dicek satu persatu, kita bisa tahu akar masalahnya dan memperbaikinya tanpa harus nyalahin siapapun. Terakhir, Gilbert juga bilang kalau pencapaian manusia itu punya beberapa tingkatan nilai. Artinya, satu hasil bisa kelihatan bagus dari satu sisi, tapi belum tentu bernilai dari sisi lain. Misalnya, perusahaan farmasi bikin obat penurun kolesterol. Dari sisi bisnis, mereka untung besar. Keren kan? Tapi, kalau ternyata obatnya punya efek samping berbahaya, maka pencapaiannya jadi nggak sepadan. Jadi, kinerja yang benar-benar bernilai itu bukan cuma tentang hasil, tapi juga dampaknya bagi orang lain dan lingkungan. Nah, dari semua pembahasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa Engineering Human Competence itu adalah tentang bekerja dengan efektif, efisien, dan bernilai. Thomas Gilbert ngajarin kita bahwa kinerja terbaik bukan cuma soal kerja keras, tapi juga kerja cerdas, dengan sistem yang baik dan juga lingkungan yang mendukung. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa!